UN Security UN Secretary General Guterres ya, karena dia tidak boleh lagi masuk Israel karena dia menolak mengkondem atau menolak untuk mengkondem serangan rudal IRGC Iran ya di Rabu kemarin di Israel Utara. Bisa dibilang serangannya ini gagal ya, karena tidak ada so far dari informasi yang saya lihat di Twitter atau YouTube tidak ada Israeli citizen yang meninggal, cuma ada satu, itu pun orang Palestina yang lagi ada di Jericho. Kalau kita lihat di videonya itu dia ketiban bongkahan rudal itu ya yang sepanjang 15 meter tuh. Mengerikan, serangannya gagal. Ini cukup spesial dengan munculnya Khamenei di muka umum karena terakhir kali dia melakukan sholat Jumat ini ya, tampil di publik itu di Januari 2020. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Khamenei ini melakukan semacam khotbah di sholat Jumat di Masjid Akbar Khomeini di Tehran. Dengan PD-nya dia muncul di muka umum, jadi dia nggak takut gitu loh, semacam nggak takut dengan serangan rudal kayak atau serangan pager, dia berani tampil di publik. Dan dengan beraninya dia bilang, dia declare lah ya di dalam khotbahnya itu, dia memuji serangan 7 Oktober 2023 tahun kemarin. Dia bilang itu logical dan legal ya. Acak, kalau negaranya sendiri acak-acuk nggak karu-karuan ya. Oke, ini ada teroris Abu Othman, lalu nyambung Om Bung Toba, Pak Teddy, siapapun boleh, udah jadi kohos semua ya. Silakan Abu Othman. Selamat malam. Selamat malam. Selamat shalom Pak Dr. Joseph Fauzan. Erev Tov Koferi Berakhotmin Abu Othman. Salam dari Abu Othman di Indonesia nih. Shana Tova ya, ini agak telat Shana Tovanya. Good New Year untuk para Israel supporter. Kalau di Jewish calendar hari ini tanggal 3 Tishrei 5785. Sukses selalu di tahun yang baru ini. Ya, semoga banyak berkat di berbagai sektor ya, dibuat kita di pekerjaan, di diakonia, pengajaran, pembaptisan, sukses selalu di karir kita, di keluarga kita. Lanjut ke topik ya, Pak Dokter ya. Jadi informasi yang beredar semua di media sosial, paling tidak kita harus berterima kasih lah kepada Elon Musk ya, karena di 27 Oktober 2022 lalu dia membeli Twitter seharga 44 billion. Jadi informasi itu tidak dikontrol oleh satu pihak, semua itu bebas berpendapat. Dan kalau Twitter itu bisa dibilang saluran informasi yang paling baik saat ini, karena ada engagement, bisa di repost, dan kalau kita centang biru itu artinya akun-akunnya itu valid, orang-orangnya valid, informasinya valid. Lanjut ke update Middle East dan Israel. Jadi Israel itu saat ini sudah mempersona non-gratakan UN Secretary General Guterres ya, karena dia tidak boleh lagi masuk Israel karena dia menolak mengkondem atau menolak untuk mengkondem serangan rudal IRGC Iran ya di Rabu kemarin 2 Oktober 2024, di mana pada malam itu kalau nggak salah kita lagi Zoom meeting juga tuh Pak Paul ya. Jam 12:30 apa jam 1 waktu Indonesia itu sekitar 181 roket
itu menghantam Israel ya, mulai dari Negev, Yerusalem, Jericho, Haifa, dan di Israel Utara. Bisa dibilang serangannya ini gagal ya, karena tidak ada so far dari informasi yang saya lihat di Twitter atau YouTube, tidak ada Israeli citizen yang meninggal, cuma ada satu, itu pun orang Palestina yang lagi ada di Jericho. Kalau kita lihat di videonya itu dia ketiban bongkahan rudal itu ya, yang sepanjang 15 meter tuh. Mengerikan, serangannya gagal. Dan kenapa bisa dibilang tidak ada Israeli citizen casualty? Karena semua orang Israel itu, kalau saya lihat itu mereka nurut sama home front command-nya IDF ya. Jadi home front command itu semacam civil protection ya. Jadi kalau ada himbauan-himbauan itu mereka pada nurut semua tuh, langsung ada sirene masuk ke bunker gitu. Jadi ada perang fisik ya yang dialami oleh mereka, entah itu di Israel atau di Lebanon. Namun ada juga nih perang informasi khususnya. Ini berlaku bagi kita para penonton yang di luar Israel, di luar Middle East. Nah, informasi yang beredar ini di Twitter saya lihat ada account namanya Osin Defender. Dia dari Amerika. Ini cukup kredibel, dia punya 1,2 juta follower dan mostly saya lihat dia itu pro Israel. Jadi dari serangan rudal Iran pada hari Rabu kemarin itu ada satu impact yang cukup besar, itu terutama di Nevatim Air Base di Negev. Jadi semacam pangkalan angkatan udara Israel. Mereka kena hantam dan possible ada beberapa F-35 Adir yang kena. Jadi kalau benar ini belum dikonfirm ya sama IDF ataupun IAF ataupun Defense Ministry of Galan. Kalau ini benar terjadi dan ada beberapa F-35 kena, karena Israel kan cuma punya 20 sampai 25 ya. Dan per unit ini lumayan mahal ini. Harganya dari mulai 82,5 juta dolar sampai 102 juta dolar. Ini satu pukulan berat. Hopefully nggak terjadi. Dan di sisi Lebanon Selatan, kita semua tahu IDF sudah masuk dan pasukan khususnya sudah masuk, dari Golani Brigade juga sudah masuk. Diinfokan ada 8 yang sudah tewas, tapi banyak rumor itu ada sekitar 30-an, which is belum dikonfirm oleh IDF ataupun the Ministry of Defense. Dan hari ini sudah memasuki hari ke-364 dari 7 Oktober 2023, di mana masih ada 101 tawanan yang masih disekap. Semoga keadaan mereka baik-baik saja, dan semoga kita semua mendukung, mendoakan mereka supaya mereka cepat balik lah ya ke keluarga mereka. Lalu ada info lagi dari Times of Israel, dan ini disiarkan juga oleh BBC. Jadi Jumat siang tadi pemimpin spiritual Iran Ayatollah Khamenei ini melakukan semacam khotbah di sholat Jumat di Masjid Akbar Khomeini di Tehran. Dengan pedenya dia muncul di muka umum, jadi dia nggak takut gitu loh, semacam nggak takut dengan serangan rudal kayak atau serangan pager, dia berani tampil di publik. Dan dengan beraninya dia bilang, dia declare lah ya di dalam khotbahnya itu, dia memuji serangan 7 Oktober 2023 tahun kemarin. Dia bilang itu logical dan legal ya. Ini cukup spesial dengan munculnya Khamenei di muka umum, karena terakhir kali dia melakukan sholat Jumat ini ya, tampil di publik itu di Januari 2020 lalu, artinya 4 tahun yang lalu, itu setelah event di mana Qasem Soleimani itu ya di drone strike di Irak. Jadi
spesial lah, artinya kemunculan dia mungkin ya menjaga harkat martabat dan juga mungkin menaikkan moral orang-orang IRGC, Hezbollah ataupun Hamas. Jadi supaya mereka tidak takut dengan kekuatan dari Zionis Israel. Dari saya itu dulu, Pak Dr. Joseph Pauzang. Saudara Pak. Tuh, ada Beva Kasia. Lanjut, Om Bung Toba, silakan.